Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kebahagiaan. Ya, Alhamdulillah hari ini kita eh, pada pertemuan ini ya, mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas terkait penggunaan Mendeley. Ya, pertama kita harus mengenal dulu Mendeley itu untuk apa. Ya, Mendeley itu merupakan software ya referensi manajemen yang digunakan untuk mengelola dokumen PDF menjadikan satu ke dalam digital library Mendeley. Nah, jadi Mendeley ini digunakan untuk pembuatan skripsi artikel yang sekarang. Kalau dulu kan kebanyakan manual. Nah, sekarang dengan adanya Mendeley, kita dipermudah untuk eh, membuat artikel itu lebih cepat. Ya, tidak harus mengetik terlalu banyak. Nah, tapi dari Mendeley itu juga tidak semuanya eh, tersistem. Nah, contoh dari referensi-referensi itu kita harus ada yang dieditnya ya. Contoh ketika kita download jurnal itu belum ada belum tersistem di Mendeley. Nah, kita secara otomatis manual, nah itu ditulis sendiri. Nah, di sini ya ini pertama kali kalian harus mendownload Mendeley. Nah, ya, karena Mendeley itu gratis ya. Gratis di-download di desktop melalui http://mendeley.com ya. Ini nanti di sini kalian akan ketemu. Nah, biasanya itu menggunakan email kalian. Email yang paling sering digunakan. Nah, itu biasanya untuk usernya, untuk untuk masuk itu menggunakan email dari kalian. Oke. Selanjutnya, ketika sudah di-download ya, itu kalau sudah di-download semua, penggunaannya bagaimana? Penggunaan Mendeley ya, untuk menggunakan Mendeley desktop, silakan klik Mendeley desktop dari start menu. Anda akan menjumpai tampilan Mendeley seperti ini. Ya, nanti kalian akan menjumpai tampilannya seperti ini. Nah, ini. Terus yang pertama kali harus dibuat adalah pembuatan kategori. Ya, pembuatan kategori yaitu tahap pertama dalam penggunaan Mendeley desktop adalah pembuatan kategori. Kategori digunakan untuk mengelompokkan digital library ya, atau daftar pustaka lah ya, kita sesuai dengan penggolongan yang ada. Sebagai contoh, penulis membuat kategori berdasarkan nama jurnal. Untuk membuat kategori caranya sederhana, silakan klik menu create ya, koleksi di bawah unsur itu aja. Oke, jadi untuk memasukkan uh, jurnal ya, memasukkan artikel itu melalui di sini ya, melalui ini bisa create folder. Kalau sudah ada foldernya ya, itu bisa nanti kita tulis foldernya apa, baru kita masukkan ke ini ke sini untuk artikelnya. Nah, ini contoh saja. Ini kan add ya, add file atau add folder. Ini add folder, misalnya folder. Nah, ini biasanya dipilih dari folder kalian yang kalian simpan. Itu simpan di mana? Contoh, ini di saya ada jurnal.
kita cari jurnal, jurnal, misalnya hipertensi. Nah, ini bisa langsung dimasukkan di sini. Hipertensi itu kan keluar langsung. Iya, banyak sekali. Jadi langsung keluar dengan sendirinya di sini. Nah, ini untuk tambahan-tambahan saja. Nah, itu kalau folder. Nah, terus bagaimana kalau kalian mau menambah file yang ada di folder itu? Untuk menambah file yang ada di folder, kita tinggal add filenya aja. Add file, ya. Nah, filenya, nah ini nanti nunggu ya. Sabar, karena ini tersistem, ya. Nah, ini dari mana? Contoh ini. Ini saya masukkan satu aja ya. Misalnya kita tambahan satu. Nah, kita masukkan di sini. Ya, nah ini langsung langsung keluar di sini. Ya, jadi kalau add file itu langsung keluar di sini. Jadi pertama memang kalau paling mudah itu dibuat folder. Jadi kalian nanti download jurnal, misalnya judul kalian tentang hipertensi. Download jurnal yang terkait dengan hipertensi keseluruhan. Entah itu jurnal nasional, jurnal internasional, itu ada semua di situ. Terus ada lagi e-book, e-booknya juga ditaruh di situ. Terus ada lagi mungkin skripsi, tesis, disertasi itu bisa di situ. Nah, ditulis atau disimpan di dalam satu folder terkait penyakit yang akan diteliti. Nah, karena ini di jurusan farmasi pasti ya terkait tentang penyakit keseluruhan. Nah, jadi di situ nanti tulis hipertensi satu folder. Nah, di situ ada misalnya ada file sebanyak 20 atau 30. Nah, ketika kita add folder itu langsung masuk dengan sendirinya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, terus untuk add file tadi bisa, untuk add file bisa langsung dimasukkan di folder yang mana. Nah, nanti kita pas buka hipertensi ya nanti masuknya di hipertensi. Pas misalnya masuknya di jurnal ANC, kita masuknya di ANC. Nah, itu seperti itu. Terus bagaimana cara untuk citasi di Microsoft Word? Nah, oke. Kita lanjutkan dulu. Bagaimana cara mensitasi dalam Microsoft Word. Cara untuk mensitasi di Microsoft Word itu yang pertama kalian harus klik tool di sini. Klik tools ya. Tool ketika di sini sudah uninstall Microsoft Word plugin ya, itu berarti sudah diinstal atau sudah terkoneksi ke Microsoft Word. Tetapi kalau di sini masih tulisannya install, ya bukan uninstall tapi install, berarti itu harus diklik di sini supaya terkoneksi ke Microsoft Word. Nah, kita lihat di Microsoft Word-nya ya. Kita lihat di Microsoft Word. Kita coba lihat dulu. Oke. Kita lihat di Microsoft Word. Oke. Sudah kelihatan ya? Nah, ini di Microsoft Word. Nah, ketika sudah uninstall, kita klik referen. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul Mendeley-nya, gambar Mendeley di sini. Ya, ada insert, ada citasi ya, ada bibliografi. Nah, ini untuk apa? Nah, ini untuk membuat ini untuk membuat referensi pada setiap paragraf. Ya, kita langsung contohkan saja. Ya, kita langsung contohkan. Misalnya ini.
Kita tulis. Biasanya kalimat pertama ini ya. Menurut WHO ya, menurut WHO penyakit hipertensi bla 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 ya, penyakit hipertensi titik titik titik. Nah, kita nanti di sini langsung membuat itu referensi siapa. Nah, kita klik insert citasi, langsung go to Mendeley. Nah, langsung go to Mendeley. Nanti di sini akan muncul ya, akan muncul Mendeley. Oke, akan muncul Mendeley-nya ya. Mendeley di sini. Nah, insert, go to Mendeley. Oke, langsung. Nah, di sini hipertensi. Misalnya tadi menurut Kemenkes. Ya, Kemenkes kita klik. Langsung di citasi ini sheet ya. Sheet. Nah, nanti jadi langsung muncul hal seperti ini. Langsung muncul seperti ini. Kemenkes RI tahun 2014. Nah, ini contoh yang belum. Terus ini untuk membuat keseluruhan paragraf ya, untuk membuat keseluruhan referensi yang ada di paragraf. Terus untuk membuat daftar pustakanya bagaimana? Untuk daftar pustakanya itu langsung di sini. Misalnya kita daftar pustaka, list daftar pustaka. Oke, kita tengah dulu ya, center daftar pustaka, kita blok ya, kita buat tulisannya semua Time New Roman. Kalau skripsi pasti tulisannya Time New Roman 12 ya. Ini, nah langsung kita normalkan kembali. Nah, untuk ini ya, untuk stylenya kita harus ada di sini style. Stylenya itu kan banyak sekali ya. Tetapi di kami ya, di Farmasi Universitas Peradaban itu menggunakan style apa ya? Atau yang dinamakan American Psychological Association ya. Ini kita klik. Nah, terus kita insert yang ini, bibliografi. Insert bibliografi. Nah, itu akan muncul dengan sendirinya. Yang tadi Kemenkes 2014. Nah, di sini akan muncul dengan sendirinya. Terus kalau mau nulis semua bagaimana, Pak? Oke. Kalau mau nulis semua itu tinggal kita klik saja nih. Ya. Kita langsung ke ini. Langsung ke sini. Oh, tidak bisa. Karena ini belum ya. Jadi apa saja yang ada di sini ya. Contoh lagi, ini misalnya kita referensi dari Aisyah. Ini ya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Bukan itu. Tapi Aisyah ya ini ya. Aisyah. Nah, ini citasi. Ya, bisa. Nah, ini akan muncul Aisyah et al. Karena apa? Karena banyak di situ. Nah, et al-nya ini kita edit supaya miring
ya kita miringkan et al-nya, karena kalau dari sana tidak miring, ya kita miringkan sendiri et al. Nah ini akan muncul langsung di sini Aisyah, ya langsung muncul sendiri dengan sendirinya. Nah ini kita harus ratakan kanan dan kirinya. Terus ada siapa lagi? Contoh ya, ini akan tertata sendiri sesuai dengan alfabet ya, sesuai dengan alfabet. Ini akan tertata sendiri di daftar pustakanya. Jadi kalau kalian mau menulis apa dengan adanya Mendeley ini, itu sudah rapi. Makanya ketika mahasiswa bukan menggunakan Mendeley, tidak menggunakan Mendeley di daftar pustakanya, itu kelihatan sekali, berantakan sekali. Terus ketika diklik itu pasti akan seperti ini kalau menggunakan Mendeley. Tapi kalau tidak menggunakan Mendeley, itu akan biasa aja, seperti tulisan seperti ini nih. Ya, tulisan seperti ini. Ini diklik itu nggak ada warna hitamnya. Tetapi kalau sudah menggunakan Mendeley itu ada warna hitamnya. Ini juga ada, ya. Nah, daftar pustaka terus, ya, terus di sini. Nah, kita insert lagi, ya, kita insert lagi. Contoh ini ada Mas Turoh, kita citasi. Nah, nunggu. Nah, citasi. Nah, ini akan muncul nanti di Mas Turoh. Metodologi penelitian kesehatan. Ya, ini harus dirapikan lagi karena apa? Terus ya, rata kanan dan rata kiri terus ya. Ini harus. Nah, dan jaraknya pun di sini ada jaraknya. Ya, kalau daftar pustaka di sini ada jaraknya. Nah, jadi ketika jurnal sudah dimasukkan ke Mendeley semua, itu akan muncul di sini. Akan muncul dengan sendirinya. Ya, jadi sangat mudah. Untuk belajar Mendeley itu sangat mudah. Yang penting laptop kalian support Mendeley. Dan ingat, ya, kalau kalian mau mengerjakan Mendeley itu harus internetnya itu harus online, ya, harus tersedia. Kalau tidak ada internet ya tidak bisa. Oke, kita sekarang akan belajar terkait cara mengedit jurnal yang sudah ada ya di Mendeley. Ini seperti ini. Contoh di sini ada Kemenkes ya. Ada Kemenkes RI hasil temuan riset kesehatan dasar atau Rikesdas ya. Dulu di mata kuliah farmakoepidemiologi ya kita mau belajar Rikesdas. Nah ini, nah di sini itu harus lengkap. Di sini harus lengkap semuanya. Di sini ada author. Authornya siapa? Kemenkes. Ya. Kalau nama orang biasanya di sini juga authornya siapa. Nah, ini harus ada biasanya ketika kalian download jurnal terus dimasukkan ke Mendeley itu biasanya ada yang tidak ada nama authornya di sininya. Padahal di jurnalnya itu ada. Ya. Nah, ini kita tulis di sini authornya siapa. Ya, sesuaikan dengan ini. Mana ini? Tidak muncul. Oke, sini ya ada publikasinya oleh siapa? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Atau biasanya publikasinya oleh jurnal mana? Misalnya kalau di peradaban ya ada Farmasi Peradaban Jurnal. Nah, year jadi tahunnya berapa? 2018. Nah, kalau di sekarang berarti tahun 2021. Nah, ini ditampilkan di jurnal itu halaman keberapa gitu ya.
Itu misalnya halaman 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Nah, itu di sini ada semua. Ini yang terutama yang harus ada itu seperti ini. Kalau ini biasanya boleh diisi, boleh lengkap juga lebih bagus. Tapi yang utama itu di sini, ya. Oke, ada lagi contoh ini. Nah, ini ya contoh-contoh lagi. Jurnal artikelnya, autornya, taringan ya. Terus judulnya apa di sini? Judulnya pengaruh pengetahuan. Oke, jurnalnya jurnal kesehatan. Tahunnya 2018, volume 11. Isunya isu 1. Baik atau halamannya 9 sampai 17. Nah, di sini kalian memilih di sini itu jurnal, buku atau apa. Nah, di sini ada semua ini. Book ya. Nih, film bisa. Nah, tapi kalian berbentuk jurnal artikel. Nah, di sini ada jurnal artikel. Ada lagi contoh ini Landani ya. Nih semuanya ya ada hubungan. Nah, untuk Mendeley ya, untuk Mendeley seperti itu. Oke ya, tadi udah pembuatan penggunaan desktop malah kita sudah banyak. Pembuatan kategori tahap pertama juga sudah ya. Ini sudah seperti ini ya. Kemudian ketika kategori seperti yang Anda inginkan, misalnya penulis membuat kategori Academy of Management Journal. Nah, ini bisa ya. Kalau tadi kan hipertensi, nah, ini bisa. Terus nah, di sini tadi juga saya sudah sampaikan ya, pembacaan digital library per file. Ini ada add file, add folder, ya itu bisa. Tadi sudah saya praktekkan langsung juga. Semoga teman-teman semua itu bisa mempelajarinya dan bisa mempraktekannya dengan benar. Nah, tadi sudah klik ya, klik add file. Contohnya seperti apa? Nah, ini sudah. Tadi langsung memasukkan filenya ke dalam Mendeley dan akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kalau sudah selesai Mendeley desktop akan menampilkan hasil pembacaan dari file PDF Anda seperti pada gambar berikut. Nah, ini ya. Ini tadi contoh di saya juga sudah ada. Jadi tahunnya juga ada lengkap semuanya. Makanya kita harus bersyukur ya. Sekarang itu dimudahkan segalanya. Ya, dalam sistem pun dimudahkan. Ya syukur dalam rezeki kalian juga dimudahkan juga. Ini untuk pembacaan library udah ya. Nah, ini contoh yang tadi ya. Nah, terus tadi juga integrasi atau untuk terintegrasi Word dengan Mendeley juga saya sudah praktekkan. Ada instalasi Microsoft Word plugin itu ada di tools ya, di tools. Nah, di tool itu tinggal klik ketika masih tulisannya masih install ya, berarti itu belum diinstal. Nah, tetapi kalau sudah terinstall itu tulisannya akan muncul uninstall plugin ya. Ya, seperti itu. Jadi itu akan terkoneksi dengan sendirinya di uh, di Word-nya. Ya, kalian nanti lihat referensinya sudah muncul atau belum. Kalau belum muncul berarti ada masalah di situnya, di toolsnya.
Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya, karena untuk Mendeley itu sebenarnya sangat mudah dipelajari. Semoga kalian juga bisa mempraktekannya. Ketika ingin bisa ya otomatis harus sering menggunakan sering menggunakan Mendeley-nya. Sering menggunakan, karena ketika ilmu tidak digunakan atau tidak diamalkan itu akan eh, terlupakan biasanya. Akan terlupakan, terus ya jadikanlah ilmu kita itu ilmu yang bermanfaat lah. Jadi seharusnya kalian ya makanya saya wajibkan kalian belajar. Bagi yang belum punya laptop ya bisa gabung dulu lah, gabung dulu dengan teman-temannya, tetapi saya harapkan kalian itu bisa eh, harus bisa lah ya, harus bisa menjalankan atau mengoperasikan terkait Mendeley-nya, karena ini sangat dibutuhkan di semester akhir kalian. Sekarang kalian semester 6, nanti target untuk lulusan, target untuk eh, mata kuliah Metoban itu kan kalian harus membuat satu proposal. Contoh satu proposal penelitian ya, berarti dari bab 1 sampai 3. Nah, di situ kalian bisa menggunakan Mendeley desktopnya ini karena ini sangat bermanfaat. Nah, Mendeley desktop berarti digunakannya paling banyak itu pertama di bab 1. Bab 1 bagian apa? Bagian pendahuluan atau yang kita kenal dengan latar belakang. Yang kedua di tinjauan pustaka atau di bab 2. Nah, di bab 2 itu kan hanya teori keseluruhan ya. Nah, itu juga kalau yang namanya teori berarti harus ada sitasi dari siapa. Ya tidak mungkin kalian ngarang sendiri, tidak mungkin. Ya, nah sitasi itu dari siapa. Nah, itu yang menggunakan aplikasi Mendeley ini. Makanya kalian harus benar-benar bisa ya. Ini sangatlah mudah. Makanya kalian harus benar-benar bisa. Insya Allah dengan belajar ya sering 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 mengoperasikannya, sering menggunakannya dalam tugas apapun, terutama tugas sekarang Metopen ya, itu kalian wajib menggunakan Mendeley, atau tugas makalah yang lainnya itu kalian harus membuat Mendeley seperti ini. Nah, apalagi dari kalian kan ada yang lolos hibah ya kemarin, hibah pengabdian atau PKM ya, kreativitas mahasiswa. Nah, itu nanti kita juga harus menggunakan Mendeley. Jadi sangatlah penting untuk Mendeley ini. Bah, sudah ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya mungkin rasa cukup ya. Untuk kesimpulan juga sudah saya sampaikan bahwa Mendeley ini ya salah satu program ya, salah satu aplikasi untuk referensi yang digunakan untuk kebutuhan kita sekarang dalam membuat artikel atau menyusun skripsi, eh, membuat artikel dan penyusunan skripsi. Jadi kalian harus benar-benar semangat dalam pembelajaran ya. Oke, jika nanti ada pertanyaan bisa kalian eh, klik saja, komentar saja ya. Komentar nanti insya Allah saya jawab di YouTube-nya ya. Atau kalian mau langsung tanya melalui grup WA untuk grup Metopen juga bisa. Insya Allah saya jawab juga. Jangan, yang penting WA-nya jangan malam-malam ya.
di jam di jam kerja saja. Kalau di jam kerja insya Allah saya balasnya cepat. Tetapi kalau di luar jam kerja biasanya kan saya nggak pegang HP juga ya, jadi mungkin slow respon lah. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih eh, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.